tadi telah teman kami jelaskan tentang uh, dua unsur dari Tribina, yaitu bina keluarga balita dan bina keluarga remaja. Dan Tribina yang ketiga yaitu bina keluarga lansia. Bina keluarga lansia ini adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Jadi sasaran dari bina keluarga lansia ini adalah keluarga yang tentunya memiliki di dalam rumahnya ada lansia, baik itu kedua orang tuanya sendiri atau mungkin keluarga lain yang sudah berusia lansia. Untuk lansia itu sendiri adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Keluarga lansia ini sendiri adalah keluarga yang di dalamnya terdapat anggota yang lanjut usia atau keluarga yang seluruh anggotanya yaitu suami dan istrinya sudah berusia 60 tahun. Seperti itu. Pada asasnya lanjut usia ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori atau 3 fase. Yang pertama yaitu lansia awal, usia 45 sampai 54 tahun. Kemudian fase yang kedua pralansia, yaitu atau senile, usia 55 sampai 59 tahun. Dan fase yang ketiga adalah lansia atau seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Ini yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1998 tentang lansia di Indonesia, yaitu bahwa lansia ditetapkan pada usia 60 tahun ke atas. Para pendengar yang budiman, apa saja tujuan bina keluarga lansia atau apa tujuan dibentuknya bina keluarga lansia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, produktif, dan tentunya bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Jadi kita mengharapkan dengan adanya bina keluarga lansia ini, lansia-lansia di Indonesia tentunya menjadi lansia-lansia yang tangguh, lansia-lansia yang mandiri, yang sehat, yang tetap berproduktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Untuk sasaran bina keluarga lanjut usia ada 2, yaitu sasaran langsung. Sasaran langsung ini adalah setiap keluarga yang tadi disampaikan, yaitu keluarga yang memiliki lansia dan keluarga yang seluruh anggotanya terdiri dari lanjut usia. Kemudian sasaran yang secara tidak langsung terdiri dari perorangan, yaitu seperti pendidik atau guru, kemudian pemuka agama, pemuka adat, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemuda, wanita, para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu yang terkait seperti dokter atau bidan, perawat atau psikolog. Kemudian sasaran yang tidak langsung juga yaitu institusi atau lembaga pemerintah, baik pemerintah maupun non pemerintah seperti organisasi wanita, kemudian sekolah, LSOM dan lain sebagainya. Dan kemudian juga sasaran tidak langsungnya adalah Pokja atau pengelola. Kemudian para pendengar, untuk bina keluarga lansia ini manfaatnya yaitu bagi individu atau lansia itu sendiri sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia, kemudian pemberdayaan ekonomi produktif, dan masih bisa berbuat kegiatan sosial. Sedangkan manfaat bagi masyarakat tentunya
terlibat partisipasi aktif dalam kelompok lingkungannya di masyarakat, menjadi konselor atau dan panutan di wilayah tempat tinggalnya. Kemudian untuk pembinaan fisik bagi lansia ini adalah upaya pembinaan secara fisik yang ditujukan bagi para lansia dengan tentunya mempertimbangkan faktor usia dan kondisi fisik yang secara perorangan berbeda. Yang pertama, kondisi fisik lansia yang sehat, dan yang kedua, penurunan kondisi tubuh lansia atau sakit. Kemudian untuk masalah psikis yang sering dialami oleh lansia, diantaranya yang pertama, biasanya para lansia seringkali mengalami kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan yang muncul misalnya cemas akan perubahan fisiknya dan fungsi anggota tubuh, kemudian cemas akan kekuatan sosial, cemas akan tersingkir dari kehidupan sosial, kemudian takut penyakit, bahkan mungkin beberapa lansia ada yang merasa takut meninggal dan takut kekurangan uang. Ini masalah-masalah psikis yang seringkali dialami oleh para lansia. Kemudian yang masalah psikis lainnya selain kecemasan dan ketakutan, juga para lansia seringkali mudah tersinggung. Suasana hati lansia cenderung peka, mudah tersinggung, dan cepat berubah. Perasaan penuh dengan ketegangan, gelisah, dan sikap banyak menuntut, bahkan kadangkala terjadi ledakan emosional yang penuh kecurigaan. Kemudian yang perlu sama-sama kita ketahui juga atau kita pahami juga, bahwa masalah psikis yang sering dialami oleh para lansia yang selanjutnya yaitu rasa kesepian. Bagi lansia yang sudah sudah janda atau mungkin duda, kesadaran akan kesendirian sering menjadi pengalaman yang menakutkan. Teman dekat satu persatu meninggal. Selain itu, anak-anak juga meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Dan rasa sepi ini dapat menimbulkan kesangsian akan makna atau nilai dirinya dan guna bagi masyarakat. Seperti itu. Kemudian bagaimana agar terhindar dari masalah pada lansia? Tentunya Bina Keluarga Lansia ini harus dan punya program untuk memberdayakan lansia agar kaum lansia bisa berkarya dan memberi manfaat, dan tentunya tidak merasa tersingkir dari keluarga dan pergaulan di masyarakat. Seperti itu, Mbak Emi. Oke, terima kasih Bu Olis ya. Baik, kita masih ada waktu 15